Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-262 dan 263 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menerangkan tentang perkara menafkahkan harta. Sebelumnya telah diterangkan tentang perkara menafkahkan harta, yaitu Allah memisalkan orang yang menafkahkan harta, maka ia adalah orang yang menambah rezeki. Karena setiap harta yang dinafkahkan, Allah akan balas 700 kali lipat. Bahkan bukan hanya 700 kali lipat, Allah gandakan, Allah lipat gandakan sebanyak mana yang Allah kehendaki. Bergantung kepada keikhlasan orang yang menafkahkan harta itu. Semakin ikhlas, maka semakin Allah lipat gandakan balasan untuknya. Semakin dia pilih yang sangat atau yang paling halal, yang paling baik dari harta yang ia miliki, maka Allah akan lipat gandakan lebih banyak lagi. Nah, dalam ayat yang akan kita bahas ini Allah menjelaskan bahwasanya apabila kita telah menafkahkan harta, maka kita akan mendapatkan balasan yang banyak. Maka jangan hapuskan pahala atau kebaikan yang kita dapatkan itu dengan menyebut-nyebut harta yang telah kita nafkahkan itu. Atau jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa membawa kepada sakit hati orang yang menerima. Orang yang menerimanya menjadi sakit hati disebabkan perkataan yang kita keluarkan. Apabila menyakiti orang yang menerima, maka harta yang kita nafkahkan itu menjadi sia-sia. Jadi dua ayat yang akan kita bahas ini adalah dua ayat yang menjadi peringatan bagi kita supaya memelihara diri kalau sudah menafkahkan harta. Karena apabila kita tidak memelihara diri, maka bukannya kita mendapatkan balasan yang banyak dari sisi Allah, malah kita mendapatkan dosa. Karena apabila menyakiti hati yang menerima, bermakna kita sudah berdosa. Nah, jadi jangankan pahala yang didapat, dosa pula yang kita terima. Maka peringatan dari sisi Allah, apabila sudah menafkahkan harta, pelihara diri, tahan diri. Tahan diri dari menyebut-nyebut harta yang telah dinafkahkan, tahan diri dari mengeluarkan kata yang bisa menyakitkan hati orang yang menerima. Diam adalah lebih baik. Meskipun
tidak menyedekahkan harta daripada menyedekahkan harta tapi mengeluarkan perkataan yang bisa membawa kepada dosa. Nanti kita akan bahas dengan lebih dalam tentang berdiam lebih baik. Tidak menyedekahkan harta, diam itu adalah lebih baik daripada menyedekahkan harta kemudian mengeluarkan kata-kata yang bisa membawa dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu, kemudian mereka tidak mengikuti apa-apa yang telah mereka nafkahkan itu dengan mannan, dengan menyebut-nyebut, wala adzan, dan tidak pula dengan menyakiti hati orang yang menerimanya. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan memberikan kemaafan, khairum min sadaqatin, lebih baik dari sedekah, yatba'uha adza, yang sedekah itu diikuti dengan kata yang menyakitkan. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah maha kaya lagi maha penyantun. Jadi ayat ini menerangkan tentang balasan kebaikan apabila kita memelihara harta yang kita nafkahkan, yaitu akan mendapat pahala di sisi Allah dan tidak akan takut, tidak akan sedih. Tetapi apabila kita ikuti harta yang kita nafkahkan itu dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan hati yang menerima, maka menjadi sia-sia, pahala tidak didapatkan, kemudian balasan kebaikan berupa tidak takut, tidak sedih tidak didapatkan, kemudian kita pula mendapat dosa. Jadi ayat ini ayat yang berisi seruan untuk berbuat baik. Dalam waktu yang sama, ia adalah juga peringatan jangan sampai melakukan perbuatan yang buruk dan tercela. Istilahnya dalam bahasa Arab at-targhib dan at-tarhib, yaitu membuat kita suka, kemudian juga membuat kita menjadi berhati-hati. Kalau ada pahala di sisi Allah, membuat kita suka untuk bersedekah. Kemudian apabila mengikuti dengan menyebut-nyebut dan kata yang menyakitkan, maka membuat kita menjadi berhati-hati sebagai peringatan. Kita ulang sekali lagi terjemahan dari awal ayat, kemudian kita akan pindah ke tafsir setelah itu. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengikuti apa yang mereka nafkahkan itu dengan menyebut-nyebutnya kembali dan tidak mengeluarkan kata yang menyakitkan orang yang menerimanya, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Perkataan yang baik dan memberikan maaf lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan, dan Allah maha kaya lagi maha penyantun. Kita mulai tafsir ayat. Ayat ini dimulai dengan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Sebelumnya Allah juga menjelaskan tentang
alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Hanya saja ayat yang sebelumnya menerangkan tentang perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Perumpamaannya sama seperti orang yang menanam satu biji, kemudian tumbuh bercabang 7, kemudian setiap cabang berbuah 100. Nah, yang diterangkan sebelum ini permisalan atau perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Sekarang ini bukan perumpamaan, tetapi menjelaskan tentang orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Nah, orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah jangan sampai mengikuti perbuatan menafkahkan harta itu dengan mengeluarkan kata-kata. Satu, kata-kata yang dikeluarkan itu kata menyebut-nyebut kembali harta yang telah dinafkahkan. Satu lagi, perkataan berkaitan dengan yang menyakitkan hati orang yang menerima. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perbuatan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah itu. Jadi kalau ayat sebelumnya permisalan, ayat ini pula orang yang menafkahkan harta. Kalau permisalan bermakna kaitannya dengan membuat kita menjadi termotivasi, terdorong untuk bersedekah karena pahalanya banyak. Kalau sekarang ini menjadi petunjuk, menjadi bimbingan karena berkaitan dengan diri kita sendiri apabila kita telah menafkahkan harta. Sudah kita terangkan makna menafkahkan harta. Menafkahkan maknanya mengeluarkan harta, memberikannya kepada orang lain. Kemudian amwalahum, harta mereka. Sebenarnya harta itu bukan harta kita, tapi Allah menyebut harta itu harta kita karena kita telah berusaha untuk mendapatkan harta tersebut. Kemudian Allah hargai usaha kita itu dengan mengatakan harta itu harta kita. Padahal sebenarnya harta itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebut orang-orang yang menafkahkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Harta yang dinafkahkan betul sasarannya, yaitu di jalan Allah. Diberikan ke masjid, diberikan ke fakir miskin, diberikan kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang memerlukan lainnya. Memang mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima harta tersebut, sedekah tersebut atau nafkah tersebut. Hanya saja summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Kemudian mereka tidak mengikuti apa-apa yang mereka nafkahkan itu dengan menyebut-nyebut. Kemudian, nah kata kemudian ini, kalau disebut kata kemudian bermakna setelah menafkahkan harta. Jadi setelah menafkahkan harta kemudian tidak mengikuti. Kapan kemudian ini? Sesudah menafkahkan harta. Kapan sesudah menafkahkan harta? Mungkin sesaat setelah menafkahkan harta, atau mungkin setelah sehari, atau mungkin setelah seminggu, atau mungkin masjid itu sudah lama terbangun, sudah 5-10 tahun yang lalu terbangun, dan dia sudah memberikan hartanya itu 5-10 tahun yang lalu. Dan 5-10 tahun yang lalu tenang saja, tak ada kata yang dikeluarkan. Tetapi mungkin karena setelah 5-10 tahun tidak lagi menjadi pengurus di masjid itu, sementara dia telah pernah memberi ke masjid itu 5-10 tahun yang lalu, maka sekarang dia mengeluarkannya. Kemudian, nah kata kemudian ini bukan jaraknya difahami dekat dengan pada waktu menafkahkan harta, boleh juga difahami maknanya jauh dari menafkahkan harta. Apabila terkeluarkan kata, kalau tidaklah karena saya tak jadi masjid itu, tiba-tiba sekarang saya tak pula dimasukkan jadi pengurus, umpamanya lah. Nah, maka sia-sialah harta yang telah ia nafkahkan itu, tidak akan dapat pulangannya berupa pahala yang 700 kali lipat itu. Karena nanti kita akan jumpa ayat
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu itu dengan menyebut-nyebutnya kembali dan mengeluarkan kata yang menyakitkan hati si penerimanya. Jadi siapa yang menyebut kembali apa yang telah dia nafkahkan itu akan menghapuskan pahala. Oh, berat ya? Karena kita dengar di tengah masyarakat banyak sekali orang yang menyebut-nyebut. Selama saya jadi pemimpinlah jalan ini jadi. Habis sudah. Karena dia menyebut kembali. Apa lagi yang lain? Dalam keluarga ini. Nah, sayalah yang selalu jaga ayah itu. Abang-abang yang lain, adik-adik yang lain tak peduli. Sayalah siang malam. Kalau sudah sayalah, habis sudah. Apa lagi yang lain? Banyak sekali. Sebut sajalah. Dan payah untuk menahan ini. Apa sebab? Sebab tabiat manusia ingin memunculkan dirinya. Memang dia telah melakukannya. Dia tidak berdusta. Apabila dia mengatakannya kembali, benar. Tetapi ketika dia menyebutnya, maka dia telah menghapuskan. Apabila tujuannya adalah untuk membanggakan dirinya atau menyombongkan dirinya, li ajli tafakhur, untuk kesombongan, terhapus. Tapi kalau tujuannya adalah untuk memotivasi, untuk menyeru orang lain supaya mengikuti langkahnya, silahkan. Tapi pasti berbeda dari susunan kata yang dikeluarkan. Kita pun tahu mana yang menyombongkan diri dan mana yang memotivasi orang lain untuk berbuat baik, untuk sama ikut serta menafkahkan harta. Itu nampak, itu dari susunan kata nampak, dari intonasi kata pun nampak. Maka terpulanglah pada hati orang tersebut. Apabila memang ia berniat untuk menyombongkan diri, sia-sia sudah. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hatinya itu. Karena tergelincir hati, terbatal amalan. Padahal amal sudah dilakukan dan sudah lama terlakukan. Orang lain pun sudah melupakan, dan dia pun sebelumnya sudah melupakan, tapi muncul kembali karena mungkin ada yang menafikan perbuatannya itu. Apa menafikan? Menidakkan perbuatannya, padahal kita telah melakukannya. Umpamanya, tidak ada apa yang kamu buat di tempat kami ini. Oh, marah sekali dia. Tahu kamu tidak, masjid itu berdiri kalau tidaklah karena saya, karena ada orang yang menidakkan tadi. Maka dia terpancing, muncul hawa nafsunya, padahal dia memang telah melakukannya. Maka ketika itu mesti memelihara diri. Maka berat untuk menjaga, memelihara. Maka kita berikan judul di buku tafsir kita itu, memelihara diri apabila sudah menafkahkan harta. Dan jangan dikatakan 5-10 tahun, boleh jadi mungkin sampai 30-40 tahun. Umpamanya kitalah memasukkan dia pegawai dahulu. Kapan itu? 40 tahun yang lalu. Kita pun sekarang sudah pensiun, kemudian kita pula umpamanya hidup kita itu cukup-cukup saja. Kita tengok pula dia, oh hebat sekali, berhasil, kaya raya, kemudian
ada keperluanlah kita supaya dia menolong kita, tidak pula dia mau menolong kita, padahal kita yang memasukkannya pegawai dulu. Gimana? Berdiam diri? Mau berdiam diri? Atau menyebut terbatallah perbuatan baik yang telah dilakukan selama ini. Lihat, maka berat sekali. Syaitan hebat pula, datang menggoda, mengganggu. Karena tujuan syaitan memastikan kita ini rugi. Supaya kita rugi, maka digodanya kita untuk menyebut kembali. Apabila kita tergoda menyebut kembali, semua yang sudah kita dapatkan terhapus, rugi sudah kita. Yang tadi beratus kali lipat habis sudah, tak ada lagi. Kita menyangka masih ada juga bersama kita, rupanya dia sudah terhapus. Atau karena hawa nafsu kita sendiri yang karena ingin menunjukkan diri, maka kita pun menyebut-nyebutnya. Tetapi jangan pula apabila ada orang menyebut-nyebut apa yang ia buat, ini dia sudah menghapuskan amalannya. Boleh jadi ia menyebut itu adalah untuk tujuan tadi, ingat, memotivasi. Maka peringatan kita ini, mengapa kita sebut kembali, jangan menghukum segera orang lain. Kalau ada orang lain menyebut-nyebut, maka mungkin tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain. Silahkan. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, kemudian ingat, bermakna kita mesti waspada terus sampai kita meninggal dunia, selama-lamanya. Itu makna kemudian. Kemudian mereka tidak mengikuti apa-apa yang mereka nafkahkan itu dengan menyebut-nyebut kembali. Wala adzan, dan tidak pula mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati si penerima. Nah, yang menyakitkan hati si penerima kita tahu semua. Pahamnya, mungkin orang itu selalu saja meminta. Akhirnya kita pula karena dia selalu minta, ambillah, kerja kamu ini memang minta saja. Pastilah orang kalau mendengar perkataan seperti itu, dia tidak akan suka. Dalam hatinya, sekali ini sajalah saya minta lagi, besok tidak lagi. Ada pula orang lebih itu, tak mau dia mengambil, dia pergi saja langsung. Ada juga orang yang seperti itu. Ada orang juga mengambilnya juga, tapi sekali ini saja. Tapi ada lagi minta terus, karena orang ini memang sudah tidak tahu malu. Nah, jadi di hadapan kita itu ada orang yang memang suka meminta-minta dan belum mau pergi kalau kita tak memberi. Tetap saja minta. Nah, kita pun jadi marah dibuatnya. Nah, ketika kita marah, kita keluarkan kata-kata yang menyakitkan, sia-sialah harta yang kita nafkahkan itu. Maka menafkahkan harta ini ujian juga rupanya. Kalau tidak, rugi dua kali kita. Rugi pertama, harta sudah diberikan. Rugi yang kedua, dapat pula dosa. Karena menyakitkan hati orang lain adalah dosa. Rugi dua kali. Kita tak mau rugi dua kali. Kita mau untung, kalau dapat untung dua kali. Untung dua kali, yaitu pertama, kita dapat pahala dari harta yang kita nafkahkan, dan yang kedua, kita dapat pula menyelamatkan orang lain. Terpenuhi keperluan orang yang kita beri itu, dapat pahala. Apalagi kalau orang yang diberi itu dapat pula memanfaatkannya selama-lamanya, maka jadi sedekah jariah, sedekah yang tidak putus-putus. Meskipun kita sudah meninggal dunia, kita masih tetap dapat pahalanya. Itu yang kita inginkan. Tetapi kita tidak ingin, harta sudah keluar, kemudian kita dapat dosa pula. Kalau tidak kita ikuti,
dengan perkataan yang menyakitkan, dan tidak pula kita menyebut-nyebutnya kembali. Oh, rupanya Allah sediakan balasan yang besar, bukan hanya melipat gandakan pahala yang nanti akan kita terima kebaikannya di akhirat. Allah menyebutkan lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala, menerangkan tentang kelebihan dari pahala tersebut. Nanti Allah akan berikan dengan balasan yang sangat banyak sekali dan sempurna sekali. Balasan yang banyak dan sempurna hanya di akhirat. Di dunia sebahagian saja. Nah, yang didapatkan di dunia adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takut atas mereka dan tidak pula berduka cita. Kalau di akhirat memang tak ada takut lagi dan tidak ada duka cita lagi, sebab kita dimasukkan ke dalam surga yang isinya di dalam adalah kebaikan saja. Maka kalau kebaikan saja dan balasan saja, tidak ada takut, tidak ada sedih. Takut dan sedih ini kapan? Di dunia. Nah, orang yang menyedekahkan harta dan mampu memelihara diri dengan tidak menyebut-nyebutnya dan tidak mengeluarkan kata yang menyakitkan, Allah akan angkat rasa takut dan Allah akan berikan kepadanya kegembiraan sepanjang masa. Tidak ada duka cita. Yang menyusahkan hidup kita adalah takut dan duka cita. Ini yang menyusahkan kita. Kita tengok berkerut keningnya, kita tanya, mengapa berkerut kening ini? Takut saya nanti kalau saya miskin. Dia takut sekali, karena ada petanda bahwasanya ini ekonomi tak baik ini. Dia takut sekali, sudah mulailah berkerut keningnya. Ini menyusahkan kita, takut. Sudah miskin sekarang? Belum lagi, tapi takutnya sudah ada sekarang. Belum dioperasi lagi, udah masam saja mukanya. Kita katakan, mengapa masam muka? Mau dioperasi. Sudah dioperasi? Belum. Tapi takut operasi itu sudah ada sekarang. Takut kalau nanti dioperasi bukannya penyakit itu hilang, malah bertambah pula penyakit. Dan lebih takut lagi kalau operasi itu nanti membawa kematian. Takut mati. Sudah mati sekarang? Belum lagi. Tapi takut itu sudah mendatangkan masalah. Bagaimana cara menghilangkan takut yang bisa membawa masalah ini? Bersedekah. Tapi dengan syarat ikhlas. Jangan menyebut-nyebut, jangan mengeluarkan kata yang menyakitkan. Akhirnya tak ada masalah, karena tak ada ketakutan. Jadi yang membuat kita masalah sekarang ini adalah takut. Takut miskin, takut sakit, dan yang paling kita takuti, takut mati. Mengapa tidak takut? Apa yang mesti ditakutkan? Apabila kita bersedekah, kemudian kita dapat balasan kebaikan yang banyak, maka tidak ada lagi alasan untuk takut. Apa sebab? Sebab balasan yang banyak itu nanti yang akan menyelesaikan apa yang kita takuti itu. Kemiskinan, balasan yang banyak itu yang akan memelihara kita dari kemiskinan. Sakit, balasan yang banyak dari sisi Allah itu nanti yang akan, kalau kita sakit, kalau memang ditakdirkan sakit, yang akan menyembuhkan kita. Kalau tidak, kalau umpamanya belum lagi sakit, maka balasan kebaikan yang banyak itu yang akan menghalang kita dari sakit. Maka mengapa mesti takut? Sudah ada balasan kebaikan yang banyak. Orang kalau sudah menyimpan uang di bank, sudah tersimpan uang umpamanya, atau negara lah sudah dapat mengumpulkan reserve atau cadangan untuk 10 tahun ke depan umpamanya. Bagaimana? Ada lagi takut menjalankan negara ini 10 tahun ke depan? Tidak. Apa sebab? Sebab cadangan ada. Ditakdirkan umpamanya ada bencana, umpamanya tidak ada pekerjaan lagi, berhenti saja, cadangan ada, tenang. Umpamanya keluarga kita berapa satu bulan pengeluaran? 5 juta umpamanya. 5 juta satu bulan bermakna satu tahun berapa? 60 juta. Sekarang kita ada uang simpanan di bank 120 juta, bermakna aman untuk berapa tahun? 2 tahun. Maka tak ada rasa takut 2 tahun.
Tak buka kedai pun 2 tahun tak ada masalah. Tidak masuk apa-apa selama 2 tahun, tenang. Baru tak tenang kalau lebih dari 2 tahun, baru tak tenang. Tapi kalau dalam 2 tahun, tenang. Nah, yang datang dari sisi Allah itu bukan hanya untuk 2-3 tahun, untuk selama-lamanya. Jaminan dari Allah. Kalau jaminan dari Allah untuk selama-lamanya, maka tak ada alasan untuk takut. Ingat ayat sebelumnya kaitan dengan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat kesempurnaan, Al-Hayyul Qayyum, yang hidup kekal dan menguruskan perkara makhluk secara terus-menerus. Kalau kita gantungkan kepada diri kita, kita hanya mampu menyimpan untuk 2 tahun. Setelah itu akan muncul rasa takut. Tapi kalau kita serahkan diri kita kepada Allah yang akan mengurus hidup kita selama-lamanya, tidak ada rasa takut. Maka wali Allah itu adalah orang yang tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Duka cita, sedih, ini juga yang mendatangkan masalah. Ini juga berkerut kening, masam juga mukanya. Apa kabar pagi ini Pak? Sedihlah saya ini. Sedih. Apa beda antara takut dengan sedih? Takut tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Kalau sedih tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Sedih. Mengapa sedih? Allah, hilanglah uang saya. Nah, sedang terjadi, uangnya hilang. Kenapa sedih? Allah, saya ditipu lah. Sedih. Sudah ditipu? Sudah. Maka dia sedih. Takut ditipu. Sudah ditipu? Belum. Takutnya sudah ada. Jadi takut dan sedih ini adalah yang mengganggu kita, yang menggugat kebahagiaan kita. Nah, dengan menyedekahkan harta, dan kita jaga diri dalam menyedekahkan harta dengan tidak menyebut-nyebut dan tidak mengeluarkan kata yang menyakitkan, ini balasan dari sisi Allah. Dapat balasan berupa pahala. Kata pahala dalam ayat ini adalah ajrun. Ajruhum inda rabbihim. Ajrun ini sebenarnya kalau kita terjemahkan ke bahasa kita maknanya gaji. Gaji. Apa makna gaji? Upah. Upah ini kaitan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Telah bekerja, dapat upah. Tidak bekerja, tak dapat upah. Bersedekah, dapat balasan. Tak bersedekah, tidak bersedekah, tak dapat. Kemudian upah ini kaitan dengan pekerjaan. Kalau banyak pekerjaan, banyak upah. Sedikit pekerjaan, sedikit upah. Banyak bersedekah, banyak balasan. Sedikit bersedekah, sedikit balasan. Maka Allah gunakan kata ajrun. Itu mana upah. Tapi pula ada orang sekarang kerja mau sedikit, upah mau banyak. Maka jangan difahami seperti itu dalam ayat ini, karena ayat ini kaitan dengan upah, bermakna kalau mau dapat banyak, maka buat banyak. Kalau mau balasan banyak, sedekahkan harta banyak. Jangan tengok orang 100, kalau begitu saya 100 juga lah. Enggak, orang itu 100 karena itulah kemampuannya. Kita, kemampuan kita lebih dari itu. Maka jangan sia-siakan. Kalau memang mampu 200, 200. Mampu 300, 300. Banyak buat, banyak dapat. Itu makna ajrun. Kemudian kalau kita buat, orang menyuruh kita bekerja, maka siapa yang akan membayar upah? Orang yang menyuruh kita bekerja itu yang akan bayar upah. Tapi kalau orang yang bayar upah, boleh jadi dia bayar, boleh jadi tidak. Manusia. Tetapi kalau Allah yang menyuruh kita menyedekahkan harta, maka yang akan membayar upah adalah Allah. Pasti Allah membayar. Tidak seperti manusia.
Kemudian apabila Allah pula membayar, maka Allah apabila kita tidak memerlukannya, Allah simpan. Dan apabila Allah menyimpan, terpelihara. Upah dari sisi Allah mulia, karena Allah yang memberi. Apabila Allah yang menyimpan, terjaga dan terpelihara, dan kita tak susah lagi untuk menguruskannya, karena Allah yang menyimpan. Nah, kata Allah yang memberi, Allah yang menjaga, di dalam ayat ini digunakan kata inda rabbihim ajruhum inda rabbihim, pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Jadi jangan risau lagi dengan pahala, pasti Allah akan bayar. Ini kaitannya dengan menafkahkan harta. Jadi jangan merasa rugi dalam menafkahkan harta, karena ada orang melihat harta itu betul. Kalau saya tak nafkahkan, umpamanya berapa? 50.000. Saya bisa gunakan. Tapi kalau saya nafkahkan, saya tak dapat lagi menggunakannya, rugi saya. Mestinya saya bisa beli makanan dengan 50.000 ini. Tapi sekarang tak bisa saya beli apa-apa, merasa rugi. Sebenarnya tidak, ketika dia memberikan 50.000, dia sudah menyimpan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dapat dicuri oleh orang lain. Allah yang menjaganya, memeliharanya. Hanya saja kita sendiri nanti yang akan menyia-nyiakan pahala yang sudah kita simpan itu. Kita sendiri yang akan menyia-nyiakannya dengan menyebut-nyebut. Orang lain tak akan dapat menghapuskan pahala kita. Kita sendiri yang akan menghapuskan pahala kita. Maka Allah gunakan kata ajrun inda rabbihim, pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Orang lain tak bisa berbuat apa-apa. Tetapi hati-hati, kita mungkin bisa menghapuskan pahala kita yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kembali lagi kita sebut, menyebut-nyebut kembali dan mengeluarkan kata yang menyakitkan hati orang lain. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah tahan mulut. Karena mulut itulah yang akan membatalkan harta yang kita nafkahkan itu. Tahan mulut. Kalau memang rasanya tak bisa menahan mulut disebabkan karena harta yang kita nafkahkan, lebih baik jangan menafkahkan harta. Kalau tak mampu rasanya menahan mulut, lebih baik jangan menafkahkan harta. Apa sebab? Sebab kalau menafkahkan harta nanti akan membuat kita berdosa. Mana mau berdosa? Tidak. Kalau begitu tak jadilah kita menafkahkan harta ributnya, karena kita takut berdosa. Jangan difahami pula seperti itu. Apa sebab? Sebab sebelum ini sudah diterangkan permisalan orang yang menafkahkan harta 700 kali lipat, bahkan lebih banyak dari itu. Maka termotivasi diri ingin memberi, tapi ketika ingin memberi diingatkan pula jangan menyebut-nyebut, jangan menyakitkan hati. Kalau menyebut-nyebut menyakitkan hati, maka tak ada gunanya memberi. Lebih baik tidak memberi. Lihat, di satu sisi Allah menyeru untuk mengeluarkan harta, di satu sisi lagi Allah mengancam jangan sampai. Nah, disinilah kebijaksanaan kita itu, yaitu ya Allah, ini ujian bagi saya ya Allah. Ini harta ada di tangan saya mau mengambil peluang dengan harta yang ada ini supaya saya dapat balasan yang banyak, maka saya menafkahkan harta. Tetapi mulut ini mau saya kunci ya Allah. Tak ada gunanya saya menafkahkan harta kalau mulut ini menyebut-nyebutnya kembali. Ya Allah, bantulah hamba, tolonglah hamba untuk tidak mempercakapkan apa yang telah hamba nafkahkan ini. Tapi jangan pula
Jangan pula daripada berdosa tak usahlah menafkahkan harta. Sudah keluar uang itu, tak mau masuk ke tabung itu lagi. Nanti tercakapkan nanti, masukkanlah kembali. Tidak, bukan pula begitu. Ini salah memahami ayat. Baik, kita tengok ayatnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan memberi maaf adalah lebih baik daripada bersedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Perkataan yang baik, umpamanya kita tak mau memberi, katakanlah ada meminta dan berkali-kali dia minta dan kita tak mau memberi, maka kita pun mengatakan minta maaf Pak ya. Nah, perkataan baik. Kita pula yang meminta maaf kepadanya, minta maaf Pak ya, saya tak bisa memberi. Itu adalah perkataan yang baik. Kemudian wa maghfiratun, dan pemberian maaf. Pemberian maaf. Ada kalanya orang yang kita beri itu tidak berterima kasih. Umpamanya kita kasih 1.000. Bapak sekaya ini kasih saya 1.000, Allah tak pula berterima kasih. Maka jangan marah, maafkan. Maghfiratun, maafkan. Ya Allah, hamba sedang diuji ini ya Allah, dengan perkataan yang menyakitkan. Bukan perkataan dari kita yang menyakitkan, orang yang menerima yang menyakitkan kita. Bapak sekaya ini kasih saya 1.000. Maka Allah maafkan. Wa maghfiratun, perkataan yang baik dan memberikan maaf itu adalah lebih baik. Jangan dibalas. Kalau dibalas kita buat dosa. Tak tahu diuntung kamu nih. Paham? Sudah dikasih, marah pula lagi. Jangan. Itu namanya tidak memaafkan. Tidak memaafkannya, maka sia-sia sudah. Perkataan yang baik dan memberi maaf itu adalah lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Ada kaitannya dengan dari sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Tapi kalau dari sedekah yang tidak diikuti dengan perkataan menyakitkan, tak ada bandingannya. Nah, jadi ayat ini menerangkan bahwasanya menafkahkan harta adalah satu ujian. Mampu menahan perkataan, berhasil dalam ujian. Tak mampu menahan perkataan, gagal dalam ujian. Mengapa perkataan yang baik dan memberikan maaf lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan? Sebabnya adalah pertama tadi sudah kita terangkan, kalau perkataan menyakitkan membuat kita berdosa. Dan satu lagi, kalau kita mampu mengatakan perkataan yang baik, minta maaf Pak ya, kemudian ada perkataan yang menyakitkan, maka kita tahan. Ya Allah, hamba sedang Engkau uji ya Allah dengan orang yang tidak berterima kasih. Dalam hati saja lah. Engkau sedang uji dengan orang yang tidak berterima kasih. Ya Allah, sabarlah hendaknya hamba menjalani ujianmu ini ya Allah. Maka terangkat kedudukan lebih baik dari bersedekah yang sedekah itu diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Karena derajat kita jadi naik. Kalau tadi kita tidak berbuat dosa, satu lebih baik daripada berbuat dosa. Tidak berbuat dosa lebih baik dari berbuat dosa. Satu lagi, diangkat kedudukan lebih baik dari tidak diangkat kedudukan. Karena apabila bersedekah kemudian mengeluarkan kata yang menyakitkan, jatuh kedudukan. Karena sebenarnya harta di tangan kita itulah sebagai ujian. Gagal kita dalam ujian tersebut. Sebenarnya kalau kita memahami harta yang di tangan kita itu bukan harta kita, tak akan mungkin kita menyebut-nyebutnya. Mengapa kita menyebut-nyebutnya? Karena kita menyangka harta itu harta kita, disebabkan karena kita berusaha mendapatkannya.
Kalaulah kita menyadari bahwasanya harta itu bukan harta kita, maka tak mungkin kita menyebut-nyebutnya, karena bukan harta kita, harta Allah. Nah, jadi bagaimana menghalang diri untuk tidak menyebut-nyebutkan kembali, apalagi mengeluarkan kata yang menyakitkan? Cepat menyadari bahwasanya harta yang ada di tangan kita itu adalah milik Allah. Oh, berat ujian ini. Bagaimana dengan kita selama ini? Ada menyebut-nyebut? Mengeluarkan kata yang menyakitkan? Wallahu ghaniyun halim. Allah tutup ayat ini dengan dan Allah maha kaya. Kaya maknanya tidak memerlukan. Itu mana kaya? Allah maha kaya, Allah tidak memerlukan dari hambanya. Kalau hamba itu menafkahkan harta bukan untuk Allah, kalau hamba itu menafkahkan harta untuk diri hamba itu sendiri, karena Allah maha kaya. Kemudian halim, halim maha penyantun. Ada di antara hamba itu yang sepatutnya dia mesti mengeluarkan hartanya 2,5%, suatu kewajiban yang telah Allah tetapkan ke atasnya, tapi dia tidak juga mengeluarkannya. Sudah bertahun-tahun tak keluar zakatnya, tapi Allah tidak mengazabnya. Badannya sehat, keluarganya penuh kasih sayang, hartanya bertambah terus, karena Allah maha penyantun. Allah tidak segera mengazabnya, membalas keburukan hamba itu dengan siksaan, tidak, karena Allah maha penyantun. Apabila Allah maha penyantun terhadap hambanya yang bersalah, kemudian ada orang yang meminta yang tidak berterima kasih, maafkan pula lah. Jangan keluarkan kata yang menyakitkan, maafkan. Apabila Allah maha penyantun terhadap hambanya, sepatutnya kita juga penyantun terhadap orang yang tidak berterima kasih itu. Maka Allah tutuplah ayat ini dengan wallahu ghaniyun halim. Kalau kita memberi kepada orang yang memerlukan, sebenarnya kembali untuk diri kita sendiri, karena kita sendiri akan mendapatkannya, yaitu berupa pahala. Dan yang akan kita bawa meninggal dunia nanti adalah pahala tersebut. Harta yang tertinggal di tangan kita tak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah pahala dari harta yang telah kita berikan kepada orang yang memerlukan. Maka ayat ini memberikan pengajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai petunjuk dan bimbingan bagaimana sebaiknya menafkahkan harta, yaitu memelihara diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menghapuskan pahala dari harta yang telah kita nafkahkan, yang semalam kita nafkahkan, atau yang telah selama ini kita nafkahkan bertahun-tahun lamanya. Maka supaya tidak tersebutkan, lupakan apa yang telah pernah kita nafkahkan. Lupakan. Kalau masih mengingatnya akan tersebut. Tapi kalau sudah melupakan, bagaimana mau menyebutnya? Tapi bagaimana pula mau melupakannya? Kalau tidak mampu melupakannya, kembalikan dia. Sebenarnya yang kuberikan itu bukan milikku, sebenarnya yang kuberikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, insyaallah kita akan dapat berhasil dalam ujian menafkahkan harta. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.